Halo semuanya, ketemu lagi denganku Indriani Samitri. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya channelku. Karena kali ini aku akan bahas tentang topik yang cukup menarik, yang cukup serius. Karena banyak yang nanya di media sosialku belakangan. Karena mungkin aku sering kali bikin story bersama anak-anak. Terus pertanyaannya tuh menurutku lucu-lucu. Karena ada yang nanya kayak, Indri itu anak siapa? Indri kamu kapan nikahnya? Kamu tinggal di Jerman ya? Indri kamu dalam rangka acara apa di sana? Nanti kamu kerja, kamu student, kamu au pair, kamu Ausbildung, kamu FSJ di Jerman. Sebenarnya aku nggak di Jerman ya, walaupun jurusanku emang Jerman sih sebelumnya. Dan ya gitulah, ada story di balik itu. Dan saat ini aku ada di Nederland, di Belanda. Nah, jawaban yang paling tepat adalah aku sedang mengikuti program au pair. Au pair itu apa sih, Ndri? Karena banyak yang nanya kayak, Ndri tolong dong jelasin step by stepnya. Terus, Ndri aku juga mau dong tolong dirinciin gimana caranya, karena masih bingung gimana caranya gitu kan. Ya udah, karena aku udah ngeiyain segala macam, aku udah janji inilah waktunya aku untuk bikin video ini untuk menunaikan janjiku. Nah, au pair tuh apa? Au pair itu tuh kalau dilihat di internet artinya pertukaran budaya untuk usia anak-anak muda di seluruh dunia yang mau tinggal di negara lain. Terutama yang aku tahu di Eropa ya, tapi sebenarnya di Amerika juga ada, di Inggris juga ada, di Australia juga ada sih. Tergantung, depend lagi ke teman-teman mau cari program au pair, mau tinggal bersama sebuah keluarga angkat di mananya. Jadi ini tergantung teman-teman mau di mana. Terus untuk usia itu juga ada batasan beberapa negara, tergantung lagi negara tujuan yang teman-teman mau ikutin. Nah, kebetulan aku di Belanda, jadi aku akan bahas berdasarkan pengalamanku yang di sini. Terus ya mungkin sedikit aku bandingin sama Jerman, karena sebelumnya aku ada apply di Jerman. Gitulah. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Jerman, Denmark, Luxembourg, Belanda, Swiss maksudku, terus Austria, ya sekitaran Eropa nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu jauh-jauh beda, cuman ada beberapa syarat yang jompang juga sih. Ya itulah intinya ya. Oke, aku akan bahas itu. Poinnya adalah pertama-tama teman-teman bisa buka di web au pair. Au pair itu benefitnya apa, kekurangannya, kekurangan, kok aku bilang kekurangan? Maksudnya au pair itu apa, benefitnya apa, job desk kitanya apa, itu sebenarnya di web itu udah tersedia juga. Nanti aku jelasin sedikit general ya, tapi nggak yang detail-detail banget di ending. Jadi tolong teman-teman dengarkan dengan baik dan benar. Maksudku tetap stay tune. Maksudku itu ya. Nah, yang mau aku bilang adalah webnya itu yang aku tahu ada 3, tapi kayaknya ada sih yang lain, cara lain juga banyak. Cuman yang pengen cari di internet, teman-teman bisa buka aupairworld.com. Nanti aku tulis di description box kalau aku ini niat. Maafkan. Maksudnya ya intinya itu. Terus ada di aupair.com, terus ada juga di Great Au Pair. Aku pernah nyoba di 3 ini. Cuman yang paling worth it menurutku adalah aupairworld.com. Karena cukup fleksibel cara kerjanya gitu, sistemnya lebih bagus. Terus kalau yang aupair.com menurutku agak rempong. Ya gitulah, ini videonya bakal panjang sih kayaknya, karena aku bilang general tapi ujung-ujungnya nggak general, malah ngebandingin web. Ya intinya gitu. Terus kalau Great Au Pair ini lebih rempong sih menurutku. Tapi depend teman-teman, silahkan coba langsung aja kalau kalian pengen serius, memang serius pengen tahu tentang au pair gimana dan pengen ngikutin program ini, langsung terjun ke dunia internet, langsung klik aja itu yang aku bilang tadi, atau mungkin nanti aku akan tulis di description box aku, maksudku ya gitulah. Nah, di situ aku nyarinya. Terus bisa juga di Facebook sebenarnya kalau kalian udah mulai nyari-nyari dari sebelumnya tapi belum terlalu niat, atau ternyata udah gabung kalian di sana gitu loh. Atau mungkin ada kasus yang udah pernah nyoba tapi ternyata pas apply visa ditolak atau segala macam, pasti udah tahu kan tempat-tempat spot-spot gue nyarinya kemana lagi nih keluarga angkat yang bisa gue apply gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi di Facebook juga bisa menurutku sejauh ini. Terus antar kenalan nih, kayak aku nih sekarang aku lagi au pair kan di sini. Nah, aku punya temen, Dri aku pengen dong, kayak aku bisa aja suggest temanku ini ke keluarga angkat tempatku tinggal sekarang kalau seandainya mereka sedang nyari nanti setelah aku, ibaratnya kayak gitulah ibaratnya ya. Oke, itu tempat nyari program au pair, maksudnya nyari keluarga angkat tuh di sana. Kalian tuh nanti bikin profile kayak di Instagram, kayak di Facebook juga sih, upload foto terus deskripsi diri segala macam, pokoknya di sana ada rincinya. Nanti kalau seandainya masih bingung, kalau ada pertanyaan tentang ini, mungkin ya akan kulanjutkan videonya lah gitu kan. Terus abis itu persyaratannya apa, Ndri? Ini depend lagi keluarganya, kayak keluarganya maksudnya negara yang kamu kunjungin. Kalau di Jerman itu butuh sertifikat bahasa Jerman minimal kalau mau au pair itu A1. Tapi kalau untuk di Belanda, di Luxembourg aku nggak tahu sih. Karena mereka punya banyak bahasa, karena masih di Eropa, jadi mereka bahasanya campur-campur. Aku bilang Jerman sama Belanda aja lah ya. Aku fokus 2 ini aja karena ini yang pernah aku apply dan aku di ending
berakhir di Jerman lah. Di Jerman kok, di Belanda maksudku, padahal aku punya kisah sedih dengan Jerman. Udah lupakan. Nah, kalau di Jerman butuh sertifikat bahasa minimal A1, di Goethe Institut mungkin, atau di pokoknya ada namanya, aku lupa. Kemarin dibilang sama temanku kayak aku lupa, pokoknya di Goethe Institut lebih aman kalau seandainya mau. Ya di sana bisa ujian di sana. Untuk syarat, maksudnya step by step-nya gimana nanti ada tersendiri lah kayaknya untuk requirement yang apa aja yang dibutuhin. Mungkin nah ini aku cerita purely general ya, sejauh pengalamanku dan ngejawab pertanyaan kalian aja sih. Gimana nya intinya gitu. Terus abis itu cari keluarga di web itu atau di Facebook bisa, tapi harus hati-hati juga sih. Aku lebih prefer di web, dan kalian bikin dengan sebagaimana mestinya diri kalian gitu loh, nggak perlu yang muluk-muluk segala macam, karena mereka tahu kok kalau seandainya bahasa kita umpamanya jelek, atau nggak jelek sih, maksudnya masih ya gitulah, kita kan jarang ya bahasa asing di Indo gitu kan. Terus pas interview nanti nah setelah kita dapet nih, kalian udah bener-bener kan udah bikin si akun kalian di web tersebut. Aku bilang di outerworld.com aja ya, karena itu yang aku pakai dan itu yang worth it, dan itu yang kebetulan sampai sekarang aku kenapa bisa dapat mereka ya, gara itulah ibaratnya. Oke, setelah itu nanti kita ada jadwal interview dari mereka, dari keluarga angkat. Nah, interview tergantung negaranya. Kalau Jerman pakai bahasa Jerman, kalau mereka mau Inggris ya Inggris, tergantung kalian, kesepakatan kalian. Nanti di chat ada kayak inboxnya gitu nanti. Pokoknya kayak Facebook lah ibaratnya, kayak media sosial pada umumnya gitu tuh, di situ tuh. Nah, habis interview nanti aku bingung lagi mau bilang. Oke, sekarang aku bilang tentang Belanda ya, karena cukup beda juga sih ujung-ujungnya. Ya gitulah. Pokoknya kalau Belanda, aku fokus Belanda. Aku fokus Belanda nih sekarang. Belanda, karena aku di Belanda dan aku udah di Belanda gitu loh. Kalau di Belanda itu wajib punya agen si keluarga angkatnya. Jadi mereka pertama-tama, kalau berdasarkan pengalamanku ya, bisa si agen ini yang nawarin ke keluarga tersebut karena mereka lagi nyari kan, atau justru keluarga itu tuh udah ketemu di web tersebut karena mereka juga bikin akun di web itu. Jadi kita saling match gitu loh. Ya kayak Tinder lah mungkin ya. Ya kayak gitulah. Terus mereka chat kita, dia tanya waktu luang kita, interview. Setelah interview, mereka bilang kalau seandainya mereka memang mau proses kita, dia tertarik sama kita, nanti dia akan bilang kita pakai agen ini, nanti agen ini tuh akan menghubungi kamu katanya. Dan agennya apa aja sih, Indri? Itu sebenarnya ada di link kedutaan Belanda. Ada, aku bilang aja ya, ada Nina Care di sini, ada Snap, ada Mondial, ada Au Pair Internasional, ada Amsterdam Au Pair, banyak banget, kayaknya puluhan ada di sana. Nah, kebetulan kalau aku pakai Snap. Nah, syaratnya, nah tiap agen tuh beda-beda lagi sih tekniknya. Kenapa perlu pakai agen kalau mau ke sini? Dan kita nggak perlu bayar, itu gratis ya kitahnya, karena itu keluarga yang bayar. Nah, kalau aku apa yang aku bilang? Kalau aku setelah interview mereka tanyain lah, nanti kamu akan di chat sama pihak agen, nanti agen akan interview kamu gitu. Ya udah, kalau aku oke, setelah itu interview sama agen. Setelah interview, agen nanti yang akan mengarahkan kita syarat-syaratnya yang perlu dilengkapin apa aja gitu loh. Apa step berikutnya yang perlu kita lakuin gitu. Beda sama Jerman. Nanti aku jelasin tentang Jerman juga sih, kayaknya di part 2. Nah, intinya nanti setelah dapat keluarga, setelah interview sama keluarga, terus mereka kasih tahu agennya siapa, terus agen akan interview kita, terus agen nanti akan mengarahkan kita apa aja yang perlu kita lengkapin. Nah, salah satunya yang paling jompang itu dengan Jerman adalah 2 dokumen ini. Aku bilang 2 dokumen ini dulu ya, karena ini yang di Jerman tuh mereka nggak butuh, tapi di Belanda itu butuh banget. Salah satunya, nggak salah, dua ini adalah satu SKCK internasional, terus satunya lagi surat keterangan belum menikah. Berhubung kalau di Belanda itu maksimal umur nggak boleh lebih dari 25 tahun. Kalau menuju 26 itu masih boleh. Umpamanya kamu lahir di bulan Desember tanggal 30, terus kamu udah nyari-nyari tuh dari bulan Juli gitu kan. Sedangkan di Desember kamu akan ulang tahun ke-26. Nah, kalau kamu kekejar tuh sebelum tanggal sebelum Desember untuk terbang ke sini, it's fine, nggak apa-apa. Yang penting jangan ulang tahun dulu sebelum ke sini gitu. Ada batasan umur. Tiap negara beda-beda, tergantung negara yang kamu kunjungin, negara yang kamu mau gitu, itu maksudku. Nah, abis itu udah ada dokumen-dokumen kita siapin, terus nanti mereka pasti diskusiin ke kita. Ini depend lagi agen kamu gimana sistemnya. Ada juga yang 50-50 bayar tiket pesawat, ada juga yang keluarga angkat yang full, ada juga yang sistemnya nyicil, atau ada juga yang kayak pulang lu yang bayarin, pas pergi ke sininya keluarga yang bayarin, atau kebalikannya. Jadi total
totally, maksudku itu tuh depend keluarga yang kamu dapatkan, agen yang kamu gunain di sini, agen yang digunain keluarga lebih tepatnya. Nah, kalau aku kasusnya cukup beruntung sih menurutku, makanya aku harus banyak bersyukur sih. Banyak bersyukur karena sampai di sini ternyata banyak teman-temanku yang juga, apa ya, yang kisahnya cukup, "Oh, oke, kamu seperti itu." Cukup menurutku kayak, aku nggak kebayang kalau aku di posisi itu, gitu loh. Nah, aku di sini semua mereka cover, aku nggak tahu apapun masalah pembiayaan, lalala, intinya mereka udah bayar semua, kerja aja sampai sini, gitu loh. Nah, kerja juga itu dibatasin ya, sebagai au pair, kalau di Belanda nggak boleh lebih dari 30 jam dalam seminggu. Jadi aturan kamu dalam sehari itu berapanya, tergantung diskusi lagi sama keluargamu, gitu loh. Jadi, poinnya adalah kalau kalian serius, aku nggak mau lama-lama cerita tentang ini karena kalian pasti bosan dengannya, aku tahu itu. Karena dengerin orang tuh kadang membosankan, ya nggak sih? Intinya untuk video kali ini aku bilang aja step untuk kalau kalian benar serius pengen au pair, pengen ngerasain hidup di negeri orang, tergantung kalian mau di Eropa, mau negara yang di Australia, yang mau di UK, atau mau yang di US, terserah. Kalian buka link tersebut, kalian isi profilnya yang diminta sama web tersebut, terus nanti chat aja tuh, kan nanti filternya keluar, kalian nyari keluarga yang seperti apa, yang kayak gimana, nanti pokoknya ada filternya, nanti akan muncul, kalian chat tuh, cicil terus kalau kalian memang serius, cicil terus udah ada yang ngejawab, umpamanya dia ngatur jadwal biasanya sama kalian, nanyain jadwal kapan free untuk interview, untuk kenalan awal gitu kan. Kalau mereka srek, mereka akan hubungin kamu lagi, terus abis itu mereka akan bilang kalau mereka tuh pakai agen apa. Kalau yang Belanda, kalau yang di Jerman itu mandiri, nggak pakai agen-agen gitu, pokoknya mandiri, emang beda. Nanti aku bikin part Jerman deh, tuh kan aku bikin janji lagi. Pokoknya gitu. Terus abis itu nanti agennya akan mengarahkan, terus pembiayaan segala macam. Kalau ke Nederland sama sekali nggak bayar, kecuali kalian memang ngurus dokumen di Indo ya, kayak bikin SKBM, surat keterangan belum menikah, ya mungkin ada biaya, mungkin ke kantor KUA gitu kan. Terus bikin SKCK internasional, bayar juga kan, tergantung mau Polda provinsi atau mungkin mau di Mabes sekalian, itu bayar. Dan kayak gitu tuh intinya, dokumen yang masih di Indo kita yang bayar. Cuman kalau untuk biaya agen, tiket penerbangan, nah itu depend lagi. Jadi itu depend. Nah, sampai penerbangan aja ya. Terus dokumennya apa sih, Indri? Nah, ini aku di part berikutnya kalau kalian memang mau nanya juga partnya gimana. Pokoknya step awal adalah kalau serius bikin di upperworld.com atau di aupair.com atau di Great Au Pair. Benefitnya apa, yang kita dapat, job desk kita apa, di sana mereka udah jelasin tuh di web tersebut. Terus generalnya aku bilang aja lah sekarang ya, tuh kan jadi lama. Generalnya adalah kita ngejagain anak mereka, tapi nggak boleh dari 30 menit. Ini general ya. Benefit yang kita dapat adalah uang saku, berapa jumlahnya itu tergantung negara yang kamu kunjungin dan tergantung kesepakatan kamu, dan ada minimal yang harus kita dapat dari kontrak, nanti ada itu. Aku nggak akan bilang juga sih, itu tergantung diskusi lagi dengan keluarga angkat. Terus sama ini, kursus bahasa. Nah, itu yang jadi poin sih harusnya ya. Kalau aku pribadi ya itu, belajar bahasa. Tergantung, kalau di Jerman otomatis belajar bahasa Jerman. Kalau di Belanda nanti akan ada tawaran lagi, mau belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa mereka, gitu guys. Aku yakin mungkin topikku agak loncat-loncat karena nggak pakai skrip sama sekali, ini memang cerita ngalir aja. Jadi cukup sekian, nanti aku akan share lagi kalau kalian tanya tentang persyaratan lebih lengkapnya gimana, karena itu depend agen yang kalian pakai. Dan dua itu sih yang perlu kalian urus menurutku, SKBM sama SKCK internasional, gitu guys. Thank you, bye. See you next video mungkin, kalau kalian nanya.